بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال المفسرون في
kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Wadhkuru ni'matana 'alaikum wa antum 'attashun fit-tih hina da'ana Musa bidira'atin an nasqiya qaumah faqulna idrib bi'asaka al-hajar fadarab fanfajarat minhu 12 'ayna bi'adadil qabail مع إعلام كل قبيلة بالعين الخاصة بها حتى لا يتنازعوا وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تسعوا في الأرض مفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Al-Baqarah ayat ke-60 insyaallah pada pagi hari ini akan kita bahas. Masih berkaitan dengan Bani Israel dan juga peringatan kepada mereka tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu di sini akan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kenikmatan mendapatkan air ketika mereka berada atau ketika mereka kehausan dan dalam ketersesatan jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh istasqa Musa liqaumihi." Dan ketika Nabi Musa alaihissalam istisqa. Istasqa yastasqi maknanya adalah meminta siqayah, yaitu meminta siraman hujan untuk minum dan keperluan lainnya, dan memintanya kepada Allah, dan liqaumihi untuk kaumnya. Jadi Nabi Musa sebagai pemimpin, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala siraman air untuk kaumnya yang ketika itu benar-benar dalam kesengsaraan. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Maka kami pun mengatakan idrib, pukullah, bi'asaka, dengan tongkatmu, al-hajar, yaitu batu. Kalau dalam Aisarut Tafasir, tongkat Nabi Musa, yaitu tongkat beliau sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyertai beliau semenjak ia keluar meninggalkan negeri Madian. Nah, sedangkan batu yang dimaksud di ayat ini katanya berbentuk segi empat, sejenis batu-batuan lunak seperti tanah liat. Ala kulli hal, di sini idrib bi'asakal hajar, alif lam dalam hajar, sebagian ulama mengatakan ini alif lam ahdiyah, yaitu yang maksud hajar tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajar yang mana? Yaitu hajar tersebut, ya wallahu a'lam. Wahai Musa, idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu batu tersebut. Fanfajarat minhu 12 'ayna. Maka infajarat artinya memancar. Infajara yanfajiru artinya memancar. Jadi fajar itu artinya pancaran. Ya, fajar itu artinya pancaran.
Oleh karena itu lampu kalau di Indonesia namanya pijar, dari kata fijar atau infijar, karena memancarkan cahaya atau sinar. Fanfajarat minhu, minhu itu darinya. Hu di sini kembali kemana? Kembali kemana Mas Ari? Al-hajar. Baik. Fanfajarat min dzalikal hajar ithnata asyrata aina. Keluar dari hajar tersebut, terpancar darinya langsung 12 aina, 12 mata air. Jadi ain di sini artinya mata air, bukan mata. Mau keluar 12 mata, bukan, keluar 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Telah mengetahui setiap dari manusia, ya. Setiap dari manusia di sini unas yaitu ya semuanya. Nanti akan diketahui 12 ini kenapa kok Allah Ta'ala memberikan 12, kenapa enggak nomor lainnya. Itu akan kita ketahui di tafsirnya nanti. Qad alima kullu unasin masyrabahum, telah mengetahui setiap dari manusia masyrabahum, yaitu tempat air minum mereka. Masyrab, tempat minum, tempatnya yang mana? Hum di sini kembali ke qaum atau unas, kullu nas. Qad alima kullu nas masyrabahum. Kulu washrabu min rizqillah. Makanlah dan ishrabu, minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian yaitu merusak. Ya, ta'thaw artinya berkeliaran. Wala ta'thaw wala tas'au, dan janganlah kalian berkeliaran di bumi ini mufsidin, dengan statusnya apa? Statusnya mufsid, merusak. Ya, udah. Diam. Sini. Jangan gangguin ya. Baik, wala ta'thaw fil ardi mufsidin wala tas'au fil ardi mufsidin. Baik, ini cerita masih ya tentang Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya. Kita lanjutkan ke tafsirnya. Wadhkuru ni'matana 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel kenikmatan dari kami atas kalian. Wa antum 'attashun fiti, dan kalian atash itu atash di artinya haus ya. Sebenarnya atos juga bisa artinya pakai sin yaitu bersin. Jadi atos ain ya, ain, to dan sin artinya bersin. Oke, kalau sebagian habaib itu ada yang al atas. Iya, al atos. Iya, karena bersih. Itu nama marga sebenarnya. Nama marga Al-Attas. Nah, kemudian udah lama itu, maksudnya nama itu Al-Attas, Al-Atas gitu kan. Itu udah dari dulu gitu kan, udah lama. Tapi kemudian Anda pernah membaca biografi sebagian habaib. Iya, banyak sekali. Nah, ada beberapa habaib yang Al-Atas. Jadi biografi yang dibuat di internet itu, ada blogger gitu bikin biografi para habaib, di antaranya fulan Al-Atas gitu. Kenapa kok disebut Al-Atas disebut di situ? Anda baca disebut Al-Atas karena konon waktu dia bayi suka bersin-bersin. Ini Anda bilang ini bodoh ini yang bikin biografi ini. Al-Atas di sini bukan karena dia suka bersin-bersin, tapi karena marga memang keturunan.
Dari atas-atasnya nama bapaknya juga atas juga, Al-Atas gitu. Nah, ini berarti kan bohong, yakin. Kalau misalnya semua yang disebut Al-Atas itu karena bersin-bersin, berarti bapaknya kok misalnya lahiran bersin terus. Jadi Al-Atas ini sekadar nama marga, bukan enggak. Ini nama ism, ya asma, tapi bukan ausaf. Ya kalau di qawaid mutlah, qaidah kedua, ism doang. Ya. Kayaknya memang banyak kebohongan di antara mereka ini. Belum lagi khawariqul adahnya, yaitu hal-hal yang luar biasa terjadi di diri mereka, ya, dari kebohongan-kebohongan. Lagi pada sakit ya? Itu gak enak badan? Kedinginan. Pak Taslimin lagi sakit, Pak? Masya Allah. Pak Supriyanto, Pak Sumitro juga lagi kurang enak hidungnya. Kalau ini antum, tapi orang nggak enak lihat antum gimana. Iya, syafakumullah. Hina da'ana Musa. Jadi ini keadaan mereka lagi atos, kehausan, fitih, dalam nggak tahu jalan, sesatan. Karena memang kan dikejar-kejar tadinya sama Firaun, pergi, tih itu kesesatan, maksudnya sesatan jalan. Bukan. Atih ini namanya, atih ini masdar dia. Dia masdar. Artinya sesat, nggak tahu jalan, itu tih. Rajulun ta'i, ya rajulun yang tidak tahu jalan, ta'i. Hina da'ana Musa, ketika da'ana, da'a artinya berdoa, na di sini kepada kami. Ketika Musa alaihissalam berdoa kepada kami, ini bidziro'ah, sepertinya dziro'ah ini nama tempat sepertinya. Anda tidak tahu dziro'ah artinya apa? Anda tidak tahu dziro'ah. Maksudnya sepertinya nama tempat, nanti kita cari kapan-kapan ya. Bidziro'ata an nasqiya qaumahu, agar kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menyirami kaumnya, memberi minum, memberi air pada kaumnya. Syuf sini baru ini berarti namanya istisqa itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Tetapi mungkin tata caranya yang berbeda dengan syariat di Nabi Muhammad SAW. Di kita ada salat istisqa. Cuma salat istisqa itu, kalau Allah Ta'ala tidak menjawabnya, itu berarti karena memang daerah situ penuh kemaksiatan. Imamnya misalnya udah menyelenggarakan salat istisqa jamaatan seluruh penghuninya, tapi tidak Allah kasih air, itu berarti masih ada kemaksiatan besar di daerah itu. Dan mungkin kekufuran, kesyirikan, ya. Dan ya istisqa itu namanya. Ada tata cara sendiri dan doanya sendiri ada. Faqulna, maka kami katakan, wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, idrib bi'asakal hajar. Idrib, yaitu pukullah, bi'asaka dengan asa. Asa di sini artinya bukan maksiat. Apa artinya? Tongkat. Asaka al-hajar. Al-hajar yaitu maf'ul bi, sini artinya batu. Yaitu batu itu pukul deh. Pukul batu itu. Di sini berarti Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mampu enggak langsung nurunin gitu aja? Mampu. Cuman Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya usaha sedikit dari Nabi Musa alaihissalam selain berdoa. Doa udah, maka Allah suruh usaha sedikit, pukul itu batu. Cuman gitu doang. Dan itu sebenarnya yang Allah inginkan untuk kita, soal rizki, soal jodoh dan sebagainya. Kita minta Allah kasih enggak? Allah kasih.
Cuma masalahnya udah usaha dikit dulu, gitu kan. Dan kadang usaha mudah seperti idrib asukal hajar aja. Namun usaha tersebut harus dengan keyakinan bahwasanya Allah pasti mengabulkan kalau kita sudah berusaha. Maka apa? Fadaraba, Nabi Musa alaihissalam memukul, dan langsung setelah itu fanfajarat min husnata asyrata aina, langsung infajarat, memuncrat langsung. Yaitu apa infajar tadi? Bahasa bagusnya? Berpijar. Iya, berpijar apa? Memancar. Ya, itu bahasa muncrat, itu bahasa gimana gitu. Memancar darinya 12 mata air. Bi'adadil qabail. Nah, ini bi'adadil qabail, bi yaitu sesuai dengan adat, jumlah dari kabilah-kabilah. Bani Israel itu ada 12 kabilah loh ya. Ada 12 kabilah. Iya. Taib. Sebagaimana nanti kalau misalnya antum pernah tahu asbat wal asbat, pernah dengar di ayat asbat? Di surah Al-Baqarah. Ni am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasr. Asbat itu adalah kabilah-kabilah. Sibt itu Ibrani ya, kalau misalnya di Arabnya qabilah. Asbat yaitu qabail. Jadi asbatnya Yahudi, kabilahnya Yahudi ada 12. Maka Allah kasih satu kabilah satu mata air. Masya Allah. Itu udah jelas itu keutamaan dari Allah. Ma'a i'lami kulli qabilatin bil 'ainil khassati biha hatta la yatanaza'u. Ma'a i'lam, bersama dengan itu Allah Ta'ala, pemberitahuan dari Allah terhadap kulli qabilah, terhadap setiap qabilah, bil 'ainil khassah, untuk dengan mata air yang khusus, biha, dengannya, dengan kabilah-kabilah tersebut, hatta la yatanaza'u, sampai mereka tidak yatanaza'u artinya bersengketa, berselisih, ngamuk-ngamukan. Karena kalau semuanya ke satu mata air akan saling bersengketa satu sama lain. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, udah dikasih, maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk berkata kepada mereka, kulu washrabu min rizqillah, makanlah kalian dan minumlah kalian dari rizki Allah. Wala tas'au fil ardi mufsidin, udah tahu kalian tuh yang kalian makan tuh rezekinya dari Allah, maka janganlah kalian berkeliaran. Sa'i ini sebenarnya lari kecil, yaitu berkeliaran di atas bumi menjadi orang-orang yang merusak. Jadi sebenarnya orang-orang yang merusak di dunia ini, mereka lupa kalau misalnya makan dan minum mereka itu dari rezekinya dari Allah. Banyak sekali manusia memang sombong dan merusak di dunia ini. Padahal kalau misalnya mereka mau merenungi lagi, mereka mampu berbuat seperti itu pun karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kadang-kadang ya misalnya orang naik motor ya. Sebagian orang naik motor tuh ada yang sok gitu loh. Ya Mas Arya. Bukan antum tapi nya. Malah sok ya. Motornya motor dia bukan bebek, di atasnya bebek lah gitu. Atau motor gede atau semacamnya, atau motor biasa cuman emang orangnya sok gitu. Kadang kalau orang yang sombong naik motor itu kelihatan setelah misalnya berhasil melewati suatu tikungan yang luar biasa sulitnya atau apa gitu kan, langsung pakai tangan satu gini doang.
terus pura-pura ngapain ini HP gitu. Iya kayak gitu, ngerti gak? Karena kayak gitu, jadi setelah ada thrilling itu, sensasi melakukan sesuatu dengan motornya, langsung apa gitu, menunjukkan kesombongannya, kadang melihat kemana gitu, dasar motor. Pakai tangan kanan ya nggak jalan motornya, pakai tangan kirinya ngerogok apa gitu. Atau kadang gaya-gayaan udah bisa ngapa-ngapain, terus stangnya nggak dipegang kayak gini-gini, supaya orang belakang tuh ngelihat, dia nggak pegang stang, masya Allah. Ya, antum kayak gitu Khalid? Enggak. Ya, naudzubillah. Padahal motor itu rezeki dari Allah, gitu kan? Kita ini manusia buruk banget, gitu kan? Udah dikasih rezeki tapi sombongnya kayak gitu. Merusak lagi dengan yang knalpot yang pretek itu tuh, ya kan? Itu zalim itu. Dan itu termasuk mengamalkan larangan, bahkan wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan sombong, marah, seneng gitu dengan dirinya sendiri, sedangkan dengan motor sendiri, ya. Naudzubillah. Baik, kita cukup sampai sini tafsir muyasarnya. Insyaallah yang ayat yang panjang itu kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta